Shalom saudara, rasanya belum terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru buat kita sekalian. Saturday Devotion hari ini akan membahas 2 jalan 1 pilihan hidup dari kitab Mazmur. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memimpin kehidupan kami dan kami boleh memasuki tahun yang baru oleh karena anugerah Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai langkah kehidupan kami. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati waktu kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Mazmur nomor 1. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Setiap hari manusia berdiri di persimpangan pilihan. Ada keputusan yang tampak sederhana seperti kata apa yang akan kita ucapkan, respons yang kita berikan, konten apa yang kita konsumsi. Namun sesungguhnya saudara, perlahan-lahan hal itu membentuk arah hidup kita. Tanpa disadari, keputusan kecil itu menuntut kita pada satu jalur tertentu. Hidup tidak pernah netral, ia selalu bergerak menuju satu tujuan. Saudaraku, Mazmur 1 mengawali seluruh kitab Mazmur dengan gambaran yang sangat tegas yang menggambarkan ada 2 jalan hidup. Tidak ada jalan tengah, tidak ada wilayah abu-abu. Mazmur ini seperti gerbang utama menuju seluruh doa, pujian, ratapan, dan pengakuan iman umat Allah. Dengan sengaja pemazmur menempatkan persoalan pilihan hidup sebagai dasar dari seluruh kehidupan rohani. Mazmur 1, saudara, bukan sekedar nasihat moral, melainkan undangan reflektif di jalan manakah kita sedang berjalan. Apakah hidup kita bertumbuh dan berbuah atau perlahan mengering tanpa arah? Pertanyaan inilah yang menjadi semakin relevan di tengah dunia modern yang menawarkan begitu banyak suara, nilai, dan standar kebenaran yang saling bertentangan. Saudaraku, Mazmur 1 ini termasuk dalam kelompok Mazmur hikmat yang berbeda dengan Mazmur ratapan atau pujian yang bersifat emosional, liturgis. Nah, Mazmur hikmat menekankan pengajaran tentang cara hidup yang benar di hadapan Allah. Nah, Mazmur ini saudara memiliki kedekatan tema dengan kitab Amsal, khususnya di dalam hal kontras antara orang benar dan orang fasik. Secara literer, Mazmur 1 berfungsi sebagai pengantar teologis bagi seluruh kitab Mazmur. Ia tidak menyebutkan konteks sejarah tertentu, nama penulis, atau situasi krisis spesifik. Justru saudara, karena itulah Mazmur ini bersifat universal dan relevan di lintas generasi. Ia berbicara kepada siapa saja yang ingin memahami apa artinya hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, pemazmur tidak memulai dengan perintah, tetapi dengan sebuah pernyataan berkat di dalam Mazmur 1 ini. Dia mengatakan berbahagialah orang. Yang dicatat di ayat 1, saudara. Kebahagiaan di sini bukan hanya keberuntungan, melainkan konsekuensi dari cara hidup tertentu. Saudara, Mazmur 1 ini menegaskan bahwa relasi dengan Allah itu selalu berhubungan erat dengan cara manusia menata hidup sehari-hari. Kata berbahagialah atau asra. Kata asra ini saudara menuju pada kondisi hidup yang utuh, stabil, dan berada pada jalur yang benar. Ini bukan kebahagiaan emosional sesaat, melainkan keadaan hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Dengan kata lain saudara, kebahagiaan dalam Mazmur 1 ini bersifat teologis bukan psikologis semata. Selanjutnya saudara, ketika kita melihat lagi di bagian selanjutnya, di situ ada frasa tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk.
Saudara, 3 kata kerja ini menunjukkan progresi yang halus namun berbahaya. Apa artinya saudara? Berjalan dalam nasihat orang fasik ini menggambarkan pengaruh awal, dan berdiri di jalan orang berdosa menunjukkan keterlibatan yang lebih dalam, dan kemudian dalam kumpulan pencemooh itu menandakan identitas yang sudah menetap. Pemazmur dengan cermat menunjukkan bahwa kejatuhan rohani seseorang itu jarang terjadi secara tiba-tiba, tetapi dia memulainya dari kompromi kecil yang dibiarkan hingga akhirnya menjadi cara hidup. Kemudian saudara, ketika kita melihat di situ ada kata Taurat Tuhan. Taurat di sini tidak hanya berarti hukum dalam arti sempit, melainkan seluruh pengajaran dan kehendak Allah. Orang benar bukan hanya menaati Taurat, tetapi menyukainya dan merenungkannya siang dan malam. Kata merenungkan atau haga ini secara harfiah saudara berarti menggumamkan atau mengunyah perlahan. Seperti binatang saudara kalau lagi memama biak saudara ya. Ini menggambarkan sebuah relasi yang intim dan berkelanjutan dengan firman Tuhan. Lalu selanjutnya saudara ada seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, metafora pohon ini menekankan stabilitas, ketekunan, dan pertumbuhan jangka panjang. Pohon itu tidak tumbuh liar tetapi ditanam. Artinya hidup orang benar berada dalam rancangan dan pemeliharaan Allah. Dan buah yang dihasilkan bukan untuk pohon itu sendiri, melainkan bagi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian saudara, hidup yang berakar pada Tuhan selalu memiliki dampak bagi orang di sekitarnya. Saudara bayangkan kalau ada 2 orang petani ya. Yang pertama dia menanam pohonnya dekat sumber air, lalu dia merawatnya secara konsisten dan kemudian dia bersabar untuk menunggu musim berbuah. Lalu yang kedua saudara, dia menanam benih di tanah kering. Dia berharap hujan akan turun sewaktu-waktu tanpa ada perawatan yang memadai. Saudara, pada awalnya perbedaan itu tidak terlalu tampak. Namun seiring waktu saudara, hasilnya yang kontras itu akan terlihat. Demikian pula saudara dengan kehidupan rohani. Orang yang menanamkan hidupnya dalam firman Tuhan mungkin tidak akan langsung tampak lebih berhasil menurut standar dunia. Namun di dalam jangka panjang hidupnya saudara akan menunjukkan keteguhan, kedewasaan, dan buah yang matang. Sebaliknya saudara, kehidupan yang tidak berakar pada Tuhan mungkin tampak bebas dan menarik, tetapi perlahan-lahan kehilangan arah dan makna. Saudaraku, Mazmur 1 ini mau mengajak kita untuk bertanya, siapa dan apa yang membentuk cara kita berpikir? Apakah nasihat dunia, budaya populer, dan opini mayoritas lebih berpengaruh daripada firman Tuhan? Saudaraku, merenungkan Taurat Tuhan itu menuntut disiplin dan niat yang disengaja. Ini bukan sekadar kita membaca Alkitab sebagai rutinitas rohani kita, tetapi kita membiarkan firman Tuhan itu terus mengoreksi nilai-nilai hidup kita, motivasi kita, dan arah hidup kita. Saudaraku, Mazmur 1 menantang kita untuk mendefinisikan ulang apa arti sukses itu. Saudara, keberhasilan atau kesuksesan sejati bukan diukur dari popularitas, kekuasaan, atau kenyamanan, melainkan dari apakah hidup kita berbuah dan berkenan kepada Tuhan. Buah itu bisa berupa karakter yang diubahkan, relasi yang dipulihkan, atau kesetiaan dalam perkara yang kecil. Saudara, Allah tidak memanggil setiap orang untuk berada di posisi yang sama, tetapi Dia memanggil setiap kita untuk menjadi berkat. Mazmur 1 ini menutup dengan kontras yang sangat tajam bahwa jalan orang benar dikenal oleh Tuhan, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini bukan ancaman kosong, melainkan ini pernyataan realitas rohani. Allah memperhatikan jalan hidup manusia dan tidak ada satupun langkah yang luput dari pengenalannya. Saudaraku, renungan hari ini mau mengajak kita untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi hidup kita. Bukan seberapa cepat kita berjalan, melainkan kemana kita akan melangkah.
Jalan orang benar mungkin tidak selalu mudah, tetapi jalan itulah yang membawa kepada kehidupan. Saudara, kiranya Mazmur 1 ini menuntut kita untuk memilih bertumbuh dalam kesetiaan dan berbuah bagi kemuliaannya. Sebab pada akhirnya saudara, hanya hidup yang ditanam di dalam Tuhan yang akan tetap berdiri dan akan menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati.